Perintah Kaisar Naga, bab 3053-3054. Gemuruh. Tiba-tiba, awan gelap berkumpul di atas langit yang cerah, diikuti dengan suara guntur yang menggelegar, serta badai petir yang menyambar dari langit. Dengan guntur dan kilat yang memukuli tubuh Dev, alam Dev akhirnya dinaikkan ke peringkat kelima dari alam komposit. Dengan perlahan-lahan membuka matanya, mata Dev menjadi sedikit lebih tajam. Auranya juga berubah, bahkan setiap peningkatan kecil adalah perubahan yang cukup besar untuk Dev. Ketika melihat Dev sudah membuka matanya, Kueni dan gadis-gadis lainnya mengelilingi Dev dengan gembira. Yihei memandang Dev dan bergegas maju untuk memberi hormat. Kemudian dia berkata, "Tuan Chen, kamu sudah bangun." Dev memandang Yihei, tampak sedikit terkejut. "Yihei, kenapa kamu ada di sini? Bagaimana dengan racun yang ada di tubuhmu?" Dev menemukan bahwa aura di tubuh Yihei tidak ditekan, dan kekuatannya sudah pulih sepenuhnya. "Aku sudah sembuh, Putri Kabupaten Jialing menyembuhkanku," kata Yihei buru-buru menjelaskan. "Aku belum memberikan pil jiwa es kepadanya, kenapa dia bersedia membantu menyembuhkanmu?" Dev sangat terkejut. Putri Kabupaten Jialing berkata bahwa dia percaya kepadamu, dan setelah kamu pergi, dia mendetoksifikasi racun yang ada di tubuhku. Yihei menjawab dengan sungguh-sungguh. Ketika Dev mendengar jawaban Yihei, dia merasa sedikit canggung. Jika dia menelan pil jiwa es barusan, bagaimana dia bisa menjelaskan kepada Putri Kabupaten Jialing ketika dia kembali? Tampaknya, meskipun jika kita akan mati di masa depan, kita harus menepati janji yang kita buat, atau kita akan merasa bersalah. "Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan dengan Huoxia itu?" Yulian bertanya kepada Dev. Dev menoleh dan menemukan bahwa Huoxia, yang sedang terbaring di tanah, hidungnya memar dan wajahnya bengkak, meskipun luka itu tidak mengancam nyawanya, akan tetapi, dia tampak sangat menyedihkan. Siapa yang memukulinya sampai babak belur? Dev sangat terkejut, bagaimana bisa Huoxia dipukuli seperti ini? Dia tahu bahwa, pasti bukan Yihei yang melakukannya, karena dengan kemampuan Yihei, dia tidak akan banyak omong kosong, dan akan langsung melenyapkan Huoxia. "Kami yang memukulinya. Pria ini sangat gila, biarkan dia menderita," Helena dan gadis-gadis lainnya berkata serempak. Pada saat ini, Dev menemukan luka di tubuh Kueni. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Nona Gao, apakah Huoxia yang membuat luka di tubuhmu? Selama kamu baik-baik saja, cederaku bukan masalah besar." Kueni menjawab dengan sedikit tersenyum. "Master, saudari Kueni masih memiliki luka di punggungnya, dan itu semua disebabkan oleh pria ini," Helena berkata dengan keras. Ketika Dev mendengar ini, dia menarik Kueni, dan kemudian melihat punggungnya, dan menemukan cetakan telapak tangan di punggungnya, dan area sekitar cetakan telapak tangan itu menjadi hitam. Ini jelas merupakan bekas luka bakar oleh nyala api. Melihat luka di punggung Kueni, mata Dev dipenuhi dengan rasa bersalah. Kemudian, dia mengulurkan tangannya, dan dengan lembut membelai luka Kueni, matanya penuh dengan kesedihan. Dengan gelombang kekuatan spiritual yang mengalir melalui luka Kueni, luka di punggung Kueni sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Segera, luka Kueni sembuh, dan kulitnya yang cerah kembali bersinar. "Kamu tunggu di sini, aku akan membalaskan dendammu." Setelah Dev selesai berbicara, dia menatap Huoxia dengan dingin dan berjalan mendekat. Melihat Dev mendekat, Huoxia berdiri dengan susah payah, dengan sedikit ketakutan di matanya. Penampilan angkuh yang dia tunjukkan sebelumnya, sudah lama menghilang. Dengan adanya Yihei di sini, Huoxia tahu bahwa dia pasti sudah selesai. Akan tetapi, mengetahui bahwa dia harus mati, Huoxia masih mengancam Dev. "Aku adalah anggota dari Liga Penyegelan Iblis. Jika kamu berani membunuhku, konsekuensinya akan sangat serius." Plak. Dev melangkah maju tanpa peringatan, dan menamparkan wajah Huoxia. "Apakah kamu serius?" Plak. "Tidakkah kamu takut?" Plak. Suara tamparan terdengar lagi dan lagi, Huoxia ditampar oleh Dev berkali-kali, dan dia sudah sangat marah. Akan tetapi, dia tidak berani melawan. Dengan keberadaan Yihei yang sedang memelototinya, dia tidak mempunyai keberanian untuk melawan. "Dev, bukankah kamu datang untuk melawanku? Jika kamu bertarung denganku sendirian, aku akan membuatmu berlutut dan memanggilku kakek." Huoxia menggertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata, untuk menantang Dev bertarung berdua, tanpa campur tangan Yihei. "Apakah kamu masih tidak yakin?" Dev bertanya dengan dingin. "Aku yakin kamu tidak akan bisa mengalahkanku." Mata Huoxia melebar, bagaimana dia bisa percaya dengan kata-kata yang diucapkan Dev. "Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Sekarang, kita akan bertarung sendirian. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan melepaskanmu. Jika kamu kalah, kamu bisa memilih hukumanmu."
Dev menatap Huoxia dengan mata dingin, dan malah menantangnya untuk bertarung sendirian. Huoxia sangat terkejut dengan tantangan Dev. Benarkah? Dia tidak percaya, Dev berani bertarung sendirian dengannya, dan berani melepaskannya. Tentu saja, syaratnya adalah kamu bisa mengalahkanku. Dev mengangguk dan berkata, hahaha, kamu sangat gila. Kamu masih berada di alam komposit kelas 4, dan kamu berani mengatakan kata-kata sebesar itu. Apakah kamu pikir kamu masih bersama dengan orang tua itu? Huoxia tertawa terbahak-bahak. Luka di tubuhnya semuanya trauma kulit, jadi tidak mengancam nyawanya. Alasan mengapa Dev begitu kuat di tanah harta karun adalah karena perpaduan antara dirinya dengan leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Sekarang, setelah mereka keluar dari tanah harta karun, dia tidak percaya bahwa Dev bisa mengalahkannya. Dev mencibir, dan sumber api tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, lalu dia melemparkannya ke arah Huoxia dengan tajam. Ledakan. Serangan Dev begitu kuat, dan langsung mengenai tubuh Huoxia, yang membuatnya terbang ratusan meter jauhnya. Bocah bau, beraninya kamu diam-diam menyerangku. Apakah kamu mencari kematian? Huoxia bangkit dari tanah, wajahnya penuh amarah. Dengan kemarahan yang menjalar di seluruh tubuhnya, Huoxia menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kedua matanya mulai berkobar dengan nyala api. Mengangkat pedang panjang di tangannya, aura pedang berbentuk bulan sabit tiba-tiba muncul, dan aura pedang yang berbentuk bulan sabit ini menebas ke arah Dev. Aura pedang diselimuti dengan nyala api, yang membuat suhu di sekitarnya terus meningkat. Menghadapi serangan aura pedang yang menyala, Dev meraih telapak tangannya, dan segera memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Segera, dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, yang langsung membagi pedang itu menjadi 3 cahaya, bergegas menuju ke arah aura pedang berbentuk bulan sabit itu. Boom, boom. Dua aura pedang bertabrakan, dan terdengar suara yang menggemparkan, akibat dari benturan dari serangan itu. Huoxia, yang sedang menyaksikan satu aura pedang Dev datang ke arahnya, dia segera mengayunkan pedang panjangnya sekali lagi, mengeluarkan lebih dari 10 aura pedang yang berbentuk bulan sabit, sambil diselimuti dengan nyala api. Boom, boom, boom. Aura pedang ini sangat cepat, dan segera tiba di depan Dev dalam sekejap. Segera, Dev menebas pedang pembunuh naga di tangannya, yang memblokir serangan aura pedang yang mengarah kepadanya. Suara gemuruh kembali terdengar, yang menyebabkan gelombang kejut dari efek benturan itu, bisa dirasakan bermil-mil jauhnya. Efek dari tabrakan aura pedang itu, juga menyebabkan retakan yang cukup dalam di tanah, yang menyebar di area sekitar tempat kejadian, serta menyebabkan asap dan debu membubung ke langit. Menggunakan sumber kekuatan api di luar, sepertinya tidak sekuat di tanah harta karun. Dev sedikit mengernyit, dia tidak puas dengan kekuatan serangan ini. Di tanah harta karun itu, dengan restu dari leluhur klan pemurnian tubuh kuno, menggunakan sumber kekuatan api, tentu saja sangat kuat. Namun, setelah melihat kekuatan serangannya barusan, Dev merasakan ada celah yang cukup besar. Seluruh tubuh Dev masih terendam di dalam asap dan debu, ketika melihat pemandangan ini, Kueni dan yang lainnya, mereka semua mengkhawatirkan Dev. Bagaimanapun, Huoxia adalah biksu kelas 9 di alam komposit, meskipun dia sedang terluka, kekuatannya masih cukup besar. Bahkan, jika Dev menerobos ke peringkat kelima dari alam komposit, masih ada celah besar di antara dia dan peringkat ke-9 dari alam komposit. Sebaliknya, Yulian dan Yihe, sama sekali tidak merasa khawatir, mereka yakin bahwa Dev mampu sepenuhnya memblokir serangan itu. Apakah dia sudah mati? Melihat tidak ada gerakan, Huoxia menarik pedangnya dan melangkah mundur dengan hati-hati. Dia tidak berniat memasuki asap, karena itu akan memberi Dev kesempatan untuk menyelinap menyerangnya secara mendadak. Dia tahu bahwa pria ini, Dev, paling menyukai serangan diam-diam, jadi dia harus berhati-hati, karena itu terkait dengan keselamatan hidupnya. Satu telapak tangan dan satu pedang. Pada saat ini, suara Dev tiba-tiba terdengar dari langit. Huoxia segera mengangkat kepalanya, dia tidak menduga, Dev bisa menghindari jangkauan serangannya, dan malah sudah berdiri di udara. Apa yang sedang kamu bicarakan? Mata Huoxia sedikit menyipit. Aura yang dikeluarkan Dev saat ini, sebenarnya hampir sama, jika dibandingkan dengan peringkat ke-9 dari alam komposit miliknya. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu melukai Nona Gao dengan satu telapak tangan dan satu pedang, maka, aku akan membalasmu 10 kali lipat. Dev berkata dengan niat membunuh di matanya. Bersambung.